Halo sobat-sobat Imako, selamat datang di podcast Semantala, sembari berbincang tanpa candala. Pada hari ini kita di podcast pertama ini mengundang seseorang yang sangat berpengaruh pastinya di Imako, yaitu ada Kak Nur Karimah selaku ketua periode saat ini. Halo Kak Nur, bisa sapa sobat Semantala di rumah. Imako, Semantala. Dan di sini juga ada tim dari broadcasting nih Kak, ada Kak Amir, ada Kak Heni, Kak Ina, Hai, dan semangat guys. Kak Jeffrey. Jadi gini Kak, kan ini kan di podcast pertama kami nih, jadi kami mengundang Kak Nur ini juga untuk meresmikan podcast Semantala ini supaya bisa nanti bisa lanjut terus Kak. Karena kan juga selaku program kerja dari divisi broadcasting ya, yang sudah disepakati di Muskar. Jadi memang pastinya dengan Kak Nur hadir di sini, istilahnya udah sah lah podcast Semantala ini untuk diproduksi secara berkelanjutan gitu. Nah, kita bakal ngobrol banyak ya Kak, nggak apa ya? Kita bakal ngobrol banyak tentang ngobrol apa tuh? Pokoknya tentang karirnya Kak Nur ke depannya, mungkin planning Kak Nur ke depannya setelah menjadi ketua ini kira-kira mau ngapain, atau kira-kira di saat ini jadi ketua apa yang mau dicapai di Imako ini gitu kan Kak. Nah, jadi sobat Semantala itu wajib tahu gitu kan, dengan Kak Nur sebagai ketua ini apa yang mau Kak Nur lakukan dan apa yang ingin Kak Nur berikan kepada Imako gitu kan. Nah, jadi mungkin dari hal-hal yang basic dulu ya Kak ya, hal-hal yang standar dulu. Kak Nur kan sekarang angkatan 19 ya. Nah, angkatan 19 dan sekarang lagi lanjut skripsi. Dan sekarang menjabat jadi ketua Imako. Nah, yang mungkin sobat Semantala perlu tahu nih Kak, itu tuh apa sih Kak tips untuk manajemen waktu gitu, bagi waktu untuk di organisasi, dan kewajiban Kak Nur sebagai mahasiswa tuh kira-kira gimana sih? Iya, itu penjadwalan ya. Pastikan kalau semisal ada yang mau ketemu, mengabari dulu toh. Kabar dulu. Iya, kabari dulu jam segini, kapan mau ketemunya. Itu pasti udah dicatat. Maksudnya catat di buku atau di HP juga bisa. Jadi kalau di HP itu ada pengingat, biasanya di alarm. Oh iya. Di kalender pun juga ada pengingat ya Kak ya. Berarti Kak Nur ini dengan usahanya menulis atau mencatat jadwal tadi tuh berarti banyak yang ajak Kak Nur buat ini dong, maksudnya ada kegiatan gitu pasti. Ada. Banyak ya? Iya. Berarti selama jadi ketua ini udah banyak gitu. Ya, lumayan. Nah, itu sosok sibuk. Iya, makanya kan yang perlu sobat Semantala itu tahu kan kayak itu tadi Kak, manajemen waktu itu tadi. Karena ada banyak orang juga yang sulit membagi waktu kan Kak, untuk supaya kewajibannya sebagai mahasiswa, kewajibannya sebagai anggota organisasi atau pengurus gitu kan. Kemarin nih Kak, saya tuh kan ya riset-riset dikit lah tentang Kak Nur ya. Kami dari divisi broadcasting itu riset-riset sedikit gitu tentang Kak Nur. Kak Nur ini tuh udah punya salah satu karya juga ternyata ya. Apa judulnya Kak? Novelnya itu dan masih tetap sama Yarab. Oke, jadi itu ini genrenya apa nih Kak? Kalau boleh. Romance Islami. Berarti mencintai dalam dia. Iya, itu dia. Kayaknya yang banyak dilakukan sama wanita-wanita. Iya, banyak banget, karena ya kalau dari sudut pandang saya sendiri ya Kak, kan memang mungkin dari ceweknya itu belum berani untuk mengungkapkan perasaannya ya Kak ya. Makanya dia mengagumi dari jauh gitu kan. Mencari tahu informasi tentang cowoknya ini ya dari jauh juga gitu kan, tanpa harus langsung ke pihak yang bersangkutan gitu ya Kak. Nah, tapi apa sih Kak kira-kira yang menjadi pemicu dari Kak Nur itu nulis masih bersama itu. Pertama itu keresahan ya terutama. Karena tidak bisa diungkapkan secara langsung. Ya jadinya itu melalui tulisan. Mungkin saja dia pernah dengar dari teman-temannya, oh ternyata dia buat cerita ini. Dengan itu mungkin bisa tersampaikan secara tidak langsung. Harapnya sih begitu. Tapi itu ceritanya Kak Nur sendiri atau dari bestinya Kak Nur atau siapa nih kira-kira? Kepo. Iya, ini kita lihatnya kepo. Iya. Langsung kita spill di sini aja. Jadi ada beberapa bagian, tapi itu saya juga termasuk sih dalam cerita itu. Tapi ada beberapa orang juga yang hampir sama kejadiannya, ceritanya itu seperti itu. Jadi digabung. Berapa lama Kakak tulis? Sebulan. Sebulan? Iya. Itu termasuknya cepat atau kayak cepat ya?
sebelum sebulan itu kan full nulis. Sebelum sebulan nulis ada riset-riset kecil-kecilan, baca-baca buku yang sesuai sama itu. Kayak praproduksinya gitu ya. Sama kayak ini produksi. Kayak produksi film kan. Oke. Berarti dalam sebulan itu full nulis. Iya. Nah, yang sebelumnya itu berapa lama? Yang Hampir sebulan juga. Hampir sebulan juga. Kayaknya lebih deh. Lebih. Iya. Soalnya kan ada juga kegiatan kan. Oh iya sih. Itu jadi kan nyambi-nyambi. Udah jadi ketua belum? Waktu itu wakil. Oh, wakil. 2021. Oh, 2021. Iya. Oh, berarti wakil kah? Iya. Udah wakil ya, masih wakil ya. Oke, nah, tapi dengan karya Kak Nur ini kan pastinya orang tahu lah ya, kakak ini pasti niatnya pengen jadi penulis ya pertama. Yoi. Iya nggak sih? Selain jadi penulis kira-kira apa fokusnya? Pengen punya perusahaan. Perusahaan kan banyak tuh Kak, ada perusahaan tambang, perusahaan kuliner, perusahaan ya startup company gitu. Kira-kira apa sih Kak? Sesuai dengan hobi ya. Punya penerbit sendiri sama toko buku yang betul sekali. Kayak penerbit yang terkenal tuh apa sih Kak? Erlangga. Ya, kompak tuh. Saya tuh tahu Erlangga itu ketika di zaman-zaman SMA Kak. Oh, iya. Zaman-zaman SMA. Bahasa Indonesia. Ya, apa namanya? LKS. Oh, ya, iya, teman-teman pasti tahu LKS lah ya. Teman-teman ya LKS. Kan? LKS. Apa namanya? Dulu tuh ada LKS, terus pokoknya buku-buku yang buat kita belajar tuh Kak. Iya. Pokoknya salah satu namanya LKS dan penerbitnya Erlangga. Selain Erlangga apa lagi Kak? Ada Kompas. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Banyak ya. Oke. Nah, tapi Kak, untuk karya Kak Nur itu kan pasti udah ada penerbitnya juga kan? Nah, itu boleh banget sih Kak di-spill ke Sobat Semantala, kira-kira apa yang perlu disiapkan sebelum akhirnya menerbitkan karya itu? Selain ya karya itu tadi, mungkin ya kayak administrasi, file-file. Iya. Penting itu apa aja kira-kira? Pentingnya itu dari apa? Dari sekian banyaknya yang penting diri sendiri sih. Ke apa mood malas ya? Itu pasti ada saja kayak malas ngetik, malas nyari sesuatu, nyari apa yang baru-baru itu supaya ini apa mendorong apa tulisan yang sudah jadi itu. Oh berarti ini Kak Nur pakai software apa tuh kira-kira? Itu biasa sih kayak Word aja. Microsoft Word aja. Oh, kirain sama ada catatan-catatan kecil kayak di apa di buku. Oke. Nah, kira-kira pas untuk masuk ke penerbitnya tuh loh Kak, apa yang perlu disiapkan? Pastikan itu sudah punya file ini kan, file tulisan cerita. Pasti ada dananya juga kan? Dana waktu itu karena kebetulan waktu itu COVID. Bukan COVID. Iya COVID juga kan. Ya, COVID. Jadi karena COVID jadi ini produktif. Bagus ya, dampak positif dari COVID. Waktu itu kebetulan ada apa? Ada lomba. Lomba jadi sekalian langsung diikutkan. Oh, lombanya di penerbit itu. Oh. Namanya penerbit. Bisa dibilang toh? Bisa, nggak apa-apa. Penerbit Lovrins, dia di Jakarta kalau tidak salah. Di Jakarta. Iya, jadi kalau teman-teman yang semisal mau itu bisa lah di situ. Soalnya ada beberapa kontak jadi bisa ini toh. Oh, berarti dia siapa tadi namanya? Penerbit Lovrins. Lovrins itu bikin eventnya untuk lombanya berapa tahun sekali atau setiap tahun? Satu tahun itu pasti ada. Oh, setiap tahun ada. Iya. Tahun ini udah ada belum? Kalau tahun ini paling sekitar bulan-bulan Agustus. Iya. Nah itu jadi Sobat Semantala yang kira-kira ada minat dan bakat di bidang menulis, ada karya yang pengen dilombakan, bisa banget ikut event Lovrins tadi ya Kak ya, di pertengahan tahun ya. Oke. Tapi Kak, kira-kira selama Kakak di Imako nih ya, ini yang perlu Sobat Semantala tahu juga gitu. Udah angkatan 19 kan pastinya lebih lama dong daripada saya, daripada teman-teman kru divisi broadcasting ini. Apa yang Kak Nur bisa rasakan gitu? Apa yang Kak Nur kira-kira rasakan yang Imako itu kasih apa aja sih ke Kakak gitu? Dan Kakak sebaliknya, apa kira-kira yang udah Kakak kasih ke Imako gitu? Ya sampai saat ini Kakak tuh akhirnya memutuskan untuk jadi ketua gitu. Apa yang kira-kira? Saya itu paling di dunia jurnalistik. Sangat berterima kasih kepada Bang Rabin Yarangga. Sangat berterima kasih. Karena dia juga sih akhirnya yang kayak menuntun ini loh. Pertama itu kan jurnalistik toh. Yeah. Jadi kalau kesana kemari itu nyari berita sampai jam 10 malam ditemani sama dia itu sama beliau. Jadi itu yang kayak itu saya dapat dari Imako. Tapi masalahnya itu bukan masalah sih. Saya cari orangnya yang ada di situ. Akhirnya dia dengan senang hati mau membantu itu. Berarti dari dulu sebelum maksudnya akhirnya
mengabdi di IMAKU ini, masuk jadi anggota aktif, akhirnya jadi wakil, terus sekarang jadi ketua. Berarti dari dulu pun, dari awal pengennya jadi jurnalis? Iya, di bagian penulis lah. Di bagian penulis, oke. Mau jurnalis kah, novel kah. Novel, oke. Nah, pastinya kalau apa ya, misal kayak YouTuber ya, jadi YouTuber kan pasti ada YouTuber idola gitu-gitu kan, artis Iya, idola gitu. Nah, ini pasti. Kak Nur siapa nih kira-kira? Gita Savitri Devi. Gita Savitri itu yang tinggal di Jerman tuh kan? Oh, oke. Selain itu? Selain itu Sirliana Vita. Pokoknya perempuan-perempuan yang gagah. Kalis Mardiasi tahu? Tahu nggak sobat-sobat tahu? Saya nggak tahu Agus lagi. Magelang. saya cuma tahu Gita Saf itu. Iya. Nah, itu emang Gita Saf ini kan keren banget kan. Iya. Dia selain jadi penulis itu tadi, dia juga sering upload konten-konten yang open minded gitu kan. Itu sering keren banget tuh. Nah. Tapi walaupun begitu saya ada beberapa perspektifnya dia yang saya tidak setuju. Contohnya Mengenai feminis mungkin. Feminis ada beberapa yang saya setuju mengenai feminisnya dia, tapi ada beberapa juga yang saya tidak setuju. Intinya itulah, tidak usah dibahas terlalu jauh nanti. Saya viral takutnya, lagi. takutnya viral ya teman-teman. Yoi. Iya. Tapi itu tadi Kak, kembali ke karir, niatnya karir itu pengen punya penerbit sendiri. Dari sekarang kira-kira Kak Nur udah ngelihat belum siapa sih yang kira-kira bakalan sejalan dengan Kak Nur gitu? Ada nggak kira-kira? Ya nggak harus di kampus ini sih, mungkin teman dekat gitu kan. Jadi dengan adanya podcast ini bisa menambah semangat teman-temannya kakak ini buat sejalan dengan Kak Nur dalam membangun penerbit sendiri itu tadi. Kalau sekarang belum ada sih. Belum ada. Diri sendiri. Diri sendiri. Iya. Oke, berarti kuncinya tuh diri sendiri ya teman-teman ya. Lalu apa sih Kak yang perlu ditangani dulu kan? Mungkin dari ya perubahan mindset misalkan, perubahan pola pikir ataupun pribadi yang buruk itu gimana caranya untuk diubah. Nah, itu yang perlu diketahui tuh Kak. Tipsnya apa tuh kira-kira? Itu harus menyadari sih. Menyadari, introspeksi diri. Iya, itu betul sekali Rehan. Saya itu ada kejadian beberapa hari yang lalu toh. Saya kan ketua umum nih. Berarti punya anggota-anggota kayak kalian, Rehan sebagai ini koordinator. Kalau semisal saya di rumah di kos, pasti saya akan introspeksi bilang, atau jangan-jangan itu saya sudah ini bikin kalian itu kerja. Kerja rodi begitu. Oke, kerja rodi ya teman-teman ya. Kan kita tidak dibayar nih. Dipaksa cuy. Iya, makanya itu kayak ada kesadaran kayaknya saya sudah salah nih. Salah memanage teman-teman yang lain. Mungkin dari cara mengkoordinir teman-teman yang lain gitu. Oke, berarti so far sekarang udah bulan berapa nih Kak dari pelantikan kemarin? Bulan Maret ini, bulan 12 kemarin. Bulan 12 tanggal 6 kalau nggak salah. Oke, berarti masih ya 3 bulan menuju 4 bulan lah ya. Oke, berarti mungkin Kak Nur bisa spill lah apa yang mau Kak Nur berikan kepada kita ini pengurus lah. Pertama pengurus dulu, untuk menggerakkan pengurus gimana coba? Saya mau berikan pokoknya yang kemarin kan yang di training organisasi di Litbang itu kan saya sudah bilang kita semua sama. Maksudnya mungkin ada yang lebih tinggi ilmunya, ada yang lebih rendah, tapi tidak ada, di mata saya itu kalian sama. Jadi artinya semua sama-sama belajar. Makanya itu kenapa kayak saya selalu dorong sama teman-teman koordinator untuk ayo dong, maksudnya program kerjanya ini di bulan ini siapa, di tanggal ini siapa, kenapa belum jalan. Oke. Berarti intinya terus mengawasi ya kayak. Iya. Terus mengawasi, terus intinya mengkoordinir dan beri support juga ya pastinya buat para teman-teman pengurus itu. Nah itu Kak, makanya ketua yang baik itu kan memang harus merangkul ya. Dia merangkul, dia mungkin awalnya dari pengurus dulu, terus akhirnya ke anggota-anggota aktif gitu-gitu kan. Jadi itu sih Kak yang diperlukan ya, semisal untuk menjadi seorang pemimpin gitu, nggak harus jadi ketua himpunan juga, tapi intinya pemimpin dimanapun ya Kak ya, intinya bisa menjadi seseorang yang bisa ditiru. Itu penting kan Kak. Nah, kita agak meleset dikit Kak ya dari perbincangan ini. Oke. Kalau boleh tahu nih, Kak Nur nih dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. Dari? 2 bersaudara dari 3. Maksudnya anak keberapa? Saya anak pertama. Oh, anak pertama. Nah, ini. Ada anak pertama juga? Ada anak pertama juga? Oh, ada. Siap. Ada semangat survive. Bang Jeffrey anak pertama. Kak Amir anak pertama. Nah, kadang kan ini Kak, anak pertama, maksudnya posisinya itu kan kadang menentukan prinsip juga kan, cara berpikirnya itu juga beda kadang ya itu tadi anak pertama
anak tengah dan anak bungsu itu kadang emang beda-beda gitu Iya, Kak, beda. prinsipnya. Untuk adik-adik sekarang umurnya berapa? Kurang tahu ya. Saya lupa. Kelas berapa? Kelas berapa? Yang nomor 2 itu sekarang sama saudaranya sendiri. yang nomor 2 itu sekarang kuliah di UNG, Universitas Negeri Gorontalo. Yang Semester terakhir 2. Yang nomor 3 itu sekarang Madrasah Sanawiyah MTS. SMP. Iya, SMP. MTS. Oh, Kelas 3. Berarti selisihnya lumayan ya, selisihnya nggak jauh-jauh banget. Iya. Oke, nah. Tapi Kak Nur kan sebagai anak pertama, kira-kira apa yang mau Kak Nur kasih ke adik-adik tuh? Saya cuma mau kasih sekolah mereka, makanya saya mau cepat-cepat selesai. Mau cepat-cepat selesai? Iya. Oke, berarti Biar orang tua duduk di rumah senang-senang. Biasa kalian duduk-duduk senang-senang sudah kasih sekolah saya toh. Berarti maksudnya Kak Nur intinya niatnya sudah ingin berkarir itu tadi ya? Iya. Oke. Bukan. Tapi apa yang Kak Nur maksudnya tuh kan ya jauh dari keluarga pasti ya? Yo. Jauh dari keluarga Sedih pasti. lagi bicara keluarga. Nah, Aduh. tapi dan juga apa namanya? Nah, harapannya apa yang itu loh Kak, maksudnya karena jauh dari orang tua gitu. Yang buat survive itu apa? Selain dukungan dari keluarga dan diri sendiri pastinya. Apa ya? Yang bikin saya bertahan kah? Atau apa ya? Iya, yang bikin Kak Nur bertahan. Entah dari diri sendiri ataupun ada teman-teman yang support. Sejauh ini belum ada yang lain sih, pasti keluarga. Pasti keluarga ya. Oke, pasti keluarga. Tapi ya keluarga sehat lah ya Kak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekarang lagi di kebun guys. Iya. Oke. Nah, oke Kak. Jadi kan ini kan tadi ya sebagai podcast episode pertama. Iya. Dan ini juga podcast Semantala ini ya first time juga dari divisi broadcasting. Selain dari divisi broadcasting juga, jadi kan kami niatnya untuk meresmikan tadi itu ya, dengan mengundang Kak Nur tuh meresmikan dah. Sebelum ke situ, kira-kira ini yang pertanyaan paling penting karena Kak Nur sebagai ketua saat ini, apa harapan untuk Imago ke depannya? Pastinya itu. Banyak sekali harapan. Ya, sampaikan langsung. Saya itu harap pastinya ada regenerasi orang-orang yang mau bekerja, bukan bekerja, yang mau memajukan Imago lagi. Bukan memajukan sih, kayak lebih berkembang dari yang sekarang ini. Harus ada sih orang yang kayak semisal kau, Ina, Henny, Amir, keren. Itu regenerasi paling penting. Regenerasi ya paling penting. Tapi untuk regenerasi, kira-kira udah ada belum di Imago ini kira-kira? Sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada, oke. Dari angkatan 2020, kalau saya pribadi yang lihat ada beberapa orang, 21 juga ada. Dua-dua ini yang belum, masih buram-buram. Iya, masih buram-buram ya, karena belum. Soalnya kan baru beberapa ini juga. Oke. Nah, selain harapannya itu tadi. Nah, kan ini Kak angkatan baru juga udah ada nih Kak, anggota aktif baru juga udah masuk kan. Iya. Apa yang mau Kak Nur kasih? Kan kita kan udah barengan tuh dari angkatan 2021 kan kami makrabnya barengan. Nah, apa yang mungkin Kak Nur mau kasih sesuatu yang beda gitu di angkatan baru, di anggota aktif yang sekarang? Saya mau buat event besar-besaran. Contohnya apa tuh? Expo mungkin. Expo, oke. Pameran-pameran gitu ya. Tapi itu yang kayak beberapa hari, jadi semua orang itu kerja di situ. Akhirnya dia punya kayak, ternyata begini di Imago kerjanya. Nah, itu kira-kira mau di spill nggak itu? Kira-kira lokasinya di mana gitu kan, konsepnya seperti apa? Kalau saya kan maunya yang besar toh. Di luar pastinya. Di luar pastinya ya. Tapi kalau semisal cuma ini, ya paling di APMD, di lapangan basket. Oke, nggak apa. Berarti kan intinya menunjukkan eksistensi dari Imago itu tadi ya. Itu perlu sih juga. Supaya ya intinya selain regenerasi, orang-orang tuh tahu lah ada yang namanya Imago gitu ya, kayak paling enggak gitu kan. Oke, tapi kira-kira itu udah kakak udah cicil-cicil kah? Iya. Mulai dari konsepnya gitu misalkan. Sekarang sih sudah, kemarin itu punya iming-iming, tapi ada beberapa orang ini yang kemarin saya sempat tanya, tapi belum direspon. Oke. Tapi kemarin yang training organisasi selesai itu yang dari Litbang itu, itu keren sih. Kalau semisal mungkin persiapannya yang mulai dari sekarang toh. Oh iya. Divisi Litbang itu apa sih Kak? Kan mungkin ada sobat Semantala yang belum tahu. Jadi guys, divisi Litbang itu penelitian dan pengembangan. Di situ tempat sebenarnya di situ tempat orang-orang yang berpikir lebih dari kita koordinator sama ini. Dia harus memikirkan SDM-nya ini bagaimana, apa yang dia butuhkan. Betul. Nah,
SDM itu terjaga karena apa adanya orang-orang litbang ini. Oke, berarti litbang itu dia kan penelitian dan pengembangan. Intinya meneliti apa yang maksudnya yang oke buat Imago ya pastinya ya, yang maksudnya inovasi-inovasi terbaru gitu kan. Pembangunan juga di SDM apa namanya SDM anggotanya juga kan. Nah, tapi ini pastinya sobat Semantala ada yang belum tahu kan. Di Imago tuh ada berapa divisi tuh? Ada 5 guys. Ada 5. 5. Disebutkan di spill. Yang Kira-kira. pertama ini teman-teman broadcasting yang paling eksis. Divisi paling eksis ini sudah. Oke, divisi Kedua broadcasting itu pertama. Fotografi. Thank you Kak Nur. Yang kedua ada Tripod fotografi. Itu Fotografi. koordinatornya di belakang. Ya, jadi ada Kak Ada Amir Amir. teman-teman selaku anggota aktif broadcasting dan juga koordinator Iya. divisi fotografi juga. Nah, Yang ketiga itu, ini saya urutkan ya, yang paling eksis itu menurut saya. Ketiga itu jurnalistik. jurnalistik. Iya. Oke, jurnalistik Kak Nur Ada. sendiri. Iya, tidak sih koordinatornya itu paling bersemangat untuk mencari sesuatu. Mungkin karena dia ini pemuda-pemuda yang suka. Ya, spill dong siapa tuh koordinatornya? Patrick Valdano Sarwom, Angkatan angkatan 21, temannya Henny. 21. Oh, angkatan sama Henny. Iya. Oke. Gitu. Iya, jurnalistik. Ketiga Jurnalistik. itu ada litbang, keempat itu humas. Kelima itu humas. Heeh. Jadi kan ini kan ada humas tuh Kak. Mm-mm. Humas itu kan selain dia menjalin relasi, Iya. kalau dari Kak Nur sendiri, perspektif Kak Nur sendiri, selain menjalin relasi, itu apa aja sih Kak yang menjadi bidang kerjanya humas gitu? Apa ya? Selain mencari relasi, yang pastinya kalau di Imago sendiri kan humas itu dia yang memegang sosial medianya ini kan Pertama, Imago. itu. Otomatis di situ mungkin ada beberapa orang yang memang harus tahu basicnya di bagian ini. Oke, berarti Edit-editan lah, terus kelola ini sosial media, bagaimana supaya menarik biar orang-orang itu kayak ternyata begini Imago nih. Program kerjanya ini, mungkin program kerjanya biasa saja tapi dilihat dari desainnya atau apa, orang-orang bisa tertarik. Oke, berarti ini ya di konten media kreatif Iya, ya pastinya. Oke. Nah, kalau di fotografi, ya saya kan angkatan di fotografi itu kan, maksudnya kan saya masuk Imago ini kan udah berapa tahun dari angkatan 20. Berarti sekarang udah 2 tahun lah ya. Nah, kalau di fotografi kemarin pas yang sebelumnya itu di fotografi itu kan apa aja tuh Kak yang pernah di ini, maksudnya yang jadi rekor lah istilahnya dari Apa kemarin divisi itu fotografi. hunting ke yang maksudnya kepengurusan ini saya atau yang kemarin? Yang sebelumnya, yang sekarang, sekarang sama yang Iya. sebelumnya kira-kira apa? Kalau yang kemarin itu yang hunting ke Purwokerto yang sampai saya jatuh sama itu itu lucu. Oh, itu hunting di Iya, Purwokerto. jauh sampai Itu kemarin temanya apa tuh huntingnya? human interest. Human interest ya. Oke, human interest kan berarti ini kan maksudnya memotret aktivitas-aktivitas ya, aktivitas-aktivitas di pasar atau mungkin lagi ada arisan gitu-gitu ya Kak ya. Itu di Purwokerto. Terus yang sekarang di Yang Tripod sekarang, itu yang sampai saya bangga itu kemarin ikut jambore di Semarang. Tepuk tangan dulu untuk koordinatornya. Tepuk Sebenarnya saya tangan tidak buat tahu. Kak Amir selaku koordinator divisi fotografi yang udah menggerakkan anggotanya Iya. dan teman-teman anggotanya untuk ikut apa tadi Kak? Jambore, JFM ini. iya, JFMI. JFMI, Jambore Jambore Fotografi, Fotografi Mahasiswa Indonesia di Semarang. Oke. Halo teman-teman Jambore. Iya, mungkin Iya. sobat Semantala atau Ah. teman-teman JFMI kemarin bisa nonton ini kan. Nah, oke Kak Nur, sudah banyak yang kita perbincangkan.